Halo guys, welcome to my channel. Hari ini kita spesifik mau reading tentang twin flame connection. Kita akan lihat kira-kira kamu dan kembarannya kamu energinya seperti apa gitu ya. Dan kira-kira kalau misalnya memang bisa dapet nih dikejar gitu ya, what will be the future of this connection? Kira-kira masa depan dari hubungan ini kayak apa? Uh, jadi kartu energi pertamanya kalian adalah Miracles and Gift and Blessings. Sorry. Jadi Miracles and Blessing ini mau bilang bahwa baik mujizat maupun berkah itu adalah hadiah dari semesta, gitu ya. Ini energi utamanya twin flame kamu sama dia, gitu ya. Nanti kita akan coba lihat pakai tarot. Kira-kira saat ini connectionsnya kalian energinya kayak apa gitu ya. Kita akan mulai dengan apa energinya dia saat ini gitu ya. Jadi kita akan coba lihat kira-kira connectionnya dia, perasaannya dia kayak apa gitu sekarang ya. Oke. Oke. Alright, mari kita lihat sama-sama. Wah, interesting. Oke, gimana cara ngaturnya ini? Ya, kita cari posisi yang pas buat kartunya. Seperti yang kalian ketahui bahwa this is a collective reading, so take it what resonate, karena tentunya ini adalah koneksi untuk reading buat banyak orang, sehingga sangat mungkin ada pesan yang masuk buat kamu, ada juga yang enggak gitu ya. So again, take it what resonate, dan yang tidak cocok buat kamu jangan diproses, oke? Okay? That means the message, pesannya bukan buat kamu. Alright, seperti yang kita tahu bahwa classic twin flame itu ada yang mengejar dan ada yang dikejar gitu ya. Dan banyak twin flame connection itu juga dalam karmic situation gitu ya. Jadi buat kalian yang sudah mungkin sering nonton tarot dan pernah dibacain bahwa koneksinya kalian adalah twin flame, maka this is your reading dari intuisinya aku. Semua tarot reader punya punya penilaian sendiri gitu, dan intuisi sendiri dalam membaca twin flame gitu ya. Oke, so mari kita lihat. Sepertinya kondisinya dari overall intuition, nanti aku akan lihat satu persatu. Hubungan kalian, kamu sedang menjadi the chaser atau yang mengejar, dan dia sedang menjadi yang dikejar, the runner, dia yang lari gitu ya. Dari overall energi yang pertama keluar adalah Ace of Pentacles. Sangat mungkin bahwa pasangan twin flame-nya kalian ini adalah seseorang yang juga punya isu dengan komitmen, atau kita bisa bilang avoidant attachment gitu ya. Jadi orang yang punya masalah dengan memberikan hubungan yang pasti gitu, kepastian. Tapi bahwa secara energi utama di deck yang paling bawah gitu ya, dan kali ini aku menggunakan deck yang paling bawah sebagai energi utama, ada Five of Wands,
bahwa sebenarnya kalian berdua sama-sama berupaya untuk mempertahankan koneksi ini gitu, walaupun kondisinya dia tidak bisa memberikan kepastian ke kamu gitu ya, nggak ada komitmen gitu ya, dan ada kecenderungan sabotase gitu ya. Six of Cups ini sebenarnya ketika dia terbalik kayak dia energi saat ini tuh sedang berusaha untuk tidak mengingat masa-masa indah yang kalian jalani gitu ya. Jadi kalau biasa kita bilang sabotase perasaan gitu. Karena dia tahu betul-betul bahwa sebenarnya perasaannya dia buat kamu gitu ya. Dengan the fool di sini yang terbalik, aku merasa bahwa mungkin dia dalam hatinya dia menganggap dia bodoh gitu ya ketika tidak merespon atau tidak memberikan apa yang layak kamu dapatkan gitu. Dengan the fool di sini yang terbalik. The Fool yang terbalik juga aku ngelihat secara intuisi bisa jadi saat ini menurut dia situasinya nggak tepat, nggak pas buat kalian serius gitu menjalani hubungan. Dan seseorang sakit hati banget gitu di sini ya. Three of Swords bisa dibilang ada orang ketiga, tapi kalau aku di sini aku lebih ke melihat perasaan kamu yang sakit banget karena nggak bisa mendapatkan komitmen, kemudian vibes-nya negatif, ghosting, dia yang datang dan pergi semaunya dia gitu ya. Kemudian sebenarnya secara energi, again, Two of Cups is here. Two of Cups ini juga keluar mengkonfirmasi hubungan twin flame, soulmate gitu ya. Tapi ini situasi yang bisa aku bilang situasi yang karmik gitu ya. Jadi siklusnya seperti ketika dia di energi di atas ini adalah dia menjadi orang yang lari dari koneksinya, dan di sini kamu yang mengejar karena merasa bahwa koneksinya sangat kuat, kamu tahu cinta kalian itu sangat besar, dan banyak sekali hal yang terjadi di kamu gitu ya. Malam-malam dimana kamu susah tidur, sedih mikirin koneksi ini gitu ya. Kamu tahu bahwa dia sebenarnya kalau dia mau jujur dan mau terbuka, mau being vulnerable, mau terbuka bahwa dia juga manusia, dia punya kekurangan, dia adalah sosok yang sangat penyayang, karismatik gitu ya. Dan kamu mulai pesimis gitu dengan masa depan hubungannya kalian dengan the sun in reverse di sini. Again, twin flame itu bisa jadi energinya juga aku bacain buat dia, tapi juga resonate buat kamu gitu. Karena twin flame itu kan yang namanya kembar ya. Jadi energinya bisa jadi ini kita lagi ngomongin tentang dia, tapi ini bisa jadi juga adalah situasinya kamu gitu ya. So that's the uniqueness of twin flame. Itu yang membuat twin flame kemudian menjadi unik dan cukup tricky membacanya gitu ya. Karena ekspektasi kamu mungkin nonton video ini adalah melihat perasaannya dia gitu, tapi ketika aku reading kok ini kayak aku sih gitu ya. So that's twin flame. Kemudian juga Two of Pentacles di sini terbalik, jadi bahwa momen bahwa siklus ini berputar gitu ya. Kadang kamu yang menjadi pihak yang lari karena kamu udah capek gitu dengan dia nggak bisa memberikan komitmen. Ketika kamu coba move on, dia kembali lagi gitu ya, kembali lagi, kemudian kamu jatuh lagi gitu ya di pola yang sama dan terus berputar. Makanya twin flame itu juga dikenal dengan infinity symbol gitu ya, karena dia terus berputar melingkar gitu. Banyak reader juga yang bilang twin flame itu unbreakable, jadi tidak bisa diputus. Tapi kembali lagi, tidak bisa diputus bukan berarti kamu tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Banyak hal yang bisa kamu lakukan jika kamu memang cukup lelah dengan situasi yang seperti ini. Tapi let's get more gitu ya. Kita lihat. Kalau boleh, sorry, aku baru sadar ada kabel. Gak apa-apa lah ya, bonus. Sorry. So let's see how we manage to get the kabel out from camera.
Alright, so let's see. Ini situasinya kalian kalau menurut tarot gitu ya. Kita akan lihat pakai oracle cards. Spirit, tell me more about this connection. Tell me more about these connections. Spirit, tell me more about these connections. Alright. Oke. Balik lagi ke energi utamanya kalian tentang miracles and blessings. Jadi sebenarnya hubungan ini tuh kamu sama dia gitu ya. Kenapa kemudian siklus infinity-nya, siklus twin flame-nya berputar-putar terus gitu ya? Karena twin flame kamu ini orang yang sangat romantis gitu ya. Jadi kamu merasa cukup adiktif gitu ya, nyandu dengan romantic feeling, treatment romantis yang dia kasih ke kamu gitu ya. Dan kamu merasa bahwa ya kamu hanya bisa mendapatkan itu dari dia gitu, dari pengalaman kamu mungkin punya hubungan sebelumnya yang tidak sedalam yang sekarang gitu ya. Sehingga kemudian ketika kamu misalnya sudah capek dan pengen move on, balik lagi ke energi Three of Swords, kamu sakit hati gitu ya, apapun situasinya, dan kamu memilih untuk move on gitu ya, dan kemudian dia mengejar kamu lagi gitu ya, kamu langsung tahu gitu betapa bahagianya ketika kembali dengan dia dan merasakan feeling romantis yang selalu mewarnai kehidupan kalian ketika kalian bersama gitu ya. Dan hubungan ini ketika bersama gitu ya, itu juga penuh passion gitu. Passion tuh di sini aku ngelihatnya kencannya mungkin fun gitu ya, dan banyak nuansa-nuansa yang membuat kalian kemudian sangat terkoneksi secara perasaan gitu. Saking kuatnya passionnya kalian gitu. Jadi terasa walaupun misalnya dia nggak bisa ngasih komitmen, tapi dia mengungkapkan hal-hal, sesuatu yang memang benar-benar pada saat itu kamu ingin dengarkan gitu ya. Dia yang begitu romantis, dia yang begitu perhatian gitu ya. Dan kemudian memang tipe twin flame kamu ini jago banget ngegodanya gitu ya. Gombal, love bombing. Jadi kamu tuh bisa bertubi-tubi tuh diberikan perhatian gitu ya. Dan kemudian ada masa-masa dimana mungkin kamu bisa ajak ngobrol dari hati ke hati gitu. Dia bisa jujur sama kamu apa yang dia rasakan gitu ya. But then bisa jadi besokannya tiba-tiba dia hilang, dan kemudian kamu masuk lagi dalam siklus sakit hati, malam panjang yang gak bisa tidur, mutusin move on, blok WhatsApp, blok Instagram, TikTok gitu ya. Intinya kamu gak mau ada komunikasi lagi gitu sama dia ketika kamu masuk dalam fase ini. Then selalu aja ketika kamu menjadi orang yang lari, orang yang mengejar ini akan selalu punya 1 sampai 2 atau bahkan lebih cara untuk menghubungi kamu kembali gitu ya. Apapun itu, dengan cara apapun itu. Beli nomor baru gitu ya, fake account gitu ya. Dan satu statement saja atau satu kalimat saja dalam chatting, atau satu bunyi telepon saja yang menunjukkan namanya dia atau feeling kamu mengatakan itu dia, karena mungkin kamu sebelum dia kontak kamu udah bisa ngerasain dalam mimpi perasaannya dia ke kamu kayak apa, bahwa dia lagi kangen sama kamu tiba-tiba ngerasain sesek, ke bawah di mimpi lah. Bisa bahkan ada beberapa yang bisa tiba-tiba out of zone, gak lagi mikirin dia gitu ya, lagi sibuk kerja mungkin atau lagi punya aktivitas di luar, tiba-tiba ngelihat dia gitu masuk di pikiran kamu tuh ya. Itu kekhasannya twin flame, sehingga kemudian
biasanya itu signal bahwa sebentar lagi dia akan kontak gitu ya. Dan ketika dia kontak, kamu nggak bisa menguasai perasaan kamu, and balik lagi ke siklus ini gitu ya. Bottom line-nya adalah kali ini spesifik ya, ada beberapa dari kamu, karakter twin flame kamu ini kebetulan punya avoidant attachment, orang yang takut memberikan komitmen gitu ya. Jadi sakit hatinya kamu adalah kamu udah habis-habisan di hubungan ini tapi nggak ada kejelasan masa depannya kayak apa gitu. Dan ketika kamu tanyain komitmen, dia akan hilang. Teng. Jadi triggernya adalah ketika kamu menanyakan kepastian. Gitu ya. Walaupun kamu sudah yakin bahwa perasaan cintanya dia besar. Tapi menurut kamu perasaan tanpa komitmen jelas, masa depan yang jelas, membuat kamu ngerasa what for? Two of Pentacles yang terbalik. Buat apa? Aku taruh energi aku, perasaan aku, semuanya gitu ya, waktu aku buat hubungan yang gak jelas masa depannya. Again, this is collective reading, take it what resonate gitu ya. Tapi so far twin flame connection yang aku ngerasain adalah itu. Sekarang kita akan tanya, jika dia bisa jujur, dia mau ngomong apa sama kamu? Spirit, if the person in their mind want to tell the truth, apa kira-kira? Wow, so many. Oke, I'll take it all karena dia keluar semuanya. Wow, 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 look at that. Wow. Jadi dia mau bilang, oops, ada satu yang harus cover because it's not suitable for YouTube gitu ya. Jadi dia bilang bahwa sebenarnya personally dia tuh kategori definisi cinta buat dia tuh banyak gitu, banyak variasinya. Tapi ada sesuatu dari kamu yang dia nggak bisa, sama sekali nggak bisa nolak gitu ya. Dan itu hanya dimiliki oleh kamu ya. Tuh, kalau dia boleh jujur dia akan ngomong itu ke kamu. Terus kemudian dia bilang, so twin flame ya, dia menunjukkan seakan-akan dia nggak peduli, nggak perhatian sama kamu, tapi sebenarnya itu kebalikannya gitu ya. Kalau dia boleh jujur, dia obses dengan kamu gitu ya, terobsesi dengan kamu. Again, this is really twin flame apa ya, feeling gitu ya. Dan ini sangat tipe orang yang lagi menjadi the runner di dalam sebuah hubungannya kalian gitu ya. Nah, buat kamu yang lagi no kontak sekarang ini, dia lagi nanya apakah kamu masih mikirin dia, apakah kamu merindukan dia gitu ya, karena dia perlu tahu gitu kepastiannya tentang ini gitu ya. Jadi dia bisa moving on. Dan sekarang ini dia benar-benar terluka gitu ya. Again, this is twin flame, lagi-lagi aku ingetin, ini twin flame sangat mungkin kita sedang mau nanya kejujurannya dia apa, tapi yang keluar kamu juga resonate. Which means apa yang kamu rasakan dia juga ngerasain, dan itu so typical twin flame. Ini yang aku perlu cover sedikit. Dia bilang IF up, dia nggak tahu lagi apa yang harus dia sampaikan ke kamu atau bagaimana membuat situasinya lebih baik dari sekarang, karena dia sebenarnya tahu bahwa dia yang mensabotase perasaan ini, itu ngelukain kamu gitu, dan itu juga ngelukain dia ketika dia tahu dia ngelukain kamu gitu ya. Dia mau bilang bahwa ini belum berakhir karena kamu belum mendengar semuanya dari dia gitu ya. Jadi kalian masih punya unfinished business. Jadi buat kalian, lagi-lagi kamu yang lagi sudah menyerah dengan hubungan ini, beware, dia akan masih mengejar gitu ya, karena dia masih state bahwa masih ada unfinished business. Nah, ini spesifik nih. Katanya dia punya masalah dengan adiksi gitu ya. Adiksi ini nggak cuma drugs, nggak cuma narkoba, alkohol gitu ya. Bisa jadi juga judi online. Sorry, kok judi online malah kesel? Apakah itu tanda? Dia punya isu adiksi gitu ya. Macam-macam adiksinya gitu ya. Dan ini membuat dia susah konsen gitu ya. Susah untuk apa ya,
susah untuk fokus gitu ke koneksinya kalian gitu ya. Nah, dia kaget kalau ternyata kamu juga bisa ninggalin dia ya. I don't think you can walk away. Iyalah bro, sis, capek tahu. Emang enak ngejar gitu ya. Oke, kita akan tanya lagi. Dengan deck oracle yang berbeda. Kalau misalnya dia boleh jujur. Jatuh. Padahal aku mau nanya, kalau dia boleh jujur dia mau ngomong apa lagi. Spesifik, dia pengen ngerasain sesuatu ini hanya kamu dan dia yang tahu. Sesuatu yang spesial, dia pengen ngerasain itu lagi dengan kamu. Again, very spesifik, hanya kamu yang tahu itu apa. Terus dia juga mau bilang bahwa dia ingin ngobrol sesuatu ke kamu tentang apa yang dia rasakan gitu ya. You see? Dia percaya bahwa kalian akan bersama lagi. Dan kalau melihat dari kartu kejujuran ini, sepertinya banyak juga yang resonate dengan kamu. Jadi, kalau kamu juga resonate dengan beberapa perasaan di sini dan situasi yang di sini, maka sangat mungkin kamu berada di dalam twin flame connection, karena memang ini spesifik reading buat twin flame connections. Oke. So, tentunya kita nggak akan berhenti di sini seperti janji aku tadi bahwa kita akan tanya advice, saran dari semesta buat kamu gitu ya. Aku kan tadi bilang ya bahwa twin flame connection itu memang banyak yang bilang tidak bisa diputus, tapi bukan berarti kalau kamu udah sakit banget ini tidak bisa di-maintain gitu ya. Salah satunya dengan meditasi gitu ya. Terus kemudian manifestasi gitu ya. Detachment itu ya perasaan untuk mulai ngerasa mulai berserah, let go gitu ya kepada semesta bahwa kamu nggak bisa lagi gitu, nggak kuat gitu. Jadi kamu butuh ketenangan gitu ya, bahwa kurangi rasa sakitnya gitu ya. Kamu mau pelan-pelan untuk menyerahkan connection ini kepada semesta, karena memang ini sudah di luar kuasanya kamu gitu, dan kamu mau fokus untuk mencintai diri kamu gitu ya. Jadi fokus pada mencintai diri sendiri, bahwa unconditional love itu yang kamu yakini adalah cintamu kepada dirimu dan kepada Tuhanmu atau apapun kepercayaanmu gitu. Ketika kamu mencintai dirimu dan Tuhanmu atau kepercayaanmu, maka yang lain itu akan ngikutin gitu, termasuk si kembarannya kamu ini gitu ya. Jadi jangan sampai kamu kemudian memutar roda dari semesta gitu, hukum alamnya gitu ya. Bahwa hukum alamnya kan kamu mencintai kamu dulu gitu ya, dan mencintai Tuhan yang menciptakan kamu gitu, atau apapun kepercayaanmu, if you are believers gitu ya, bahwa ada kuasa yang lebih besar dari kamu gitu. Nah, semesta mau bilang sama kamu bahwa kamu perlu ngomong secara jujur gitu ya. Harus harus bicara apa yang menurut kamu fair, adil dalam hubungan ini gitu ya, supaya kemudian twin flame ini bisa dibalance gitu, bisa diseimbangkan energinya. Jadi nggak menyakitkan, nggak bolak-balik di dalam lingkaran tadi, the chaser, the runner gitu ya. Jadi kamu perlu menyampaikan bahwa this is not fair, dan kamu nggak mau lagi perasaan itu ditutup-tutupi. Kalau memang kamu nggak bisa ngasih komitmen, kira-kira apa yang bisa kamu pegang gitu ya. Atau misalnya kalau memang kamu punya masalah dengan komitmen, dan biasanya fearful avoidant itu bukan karena kamu ya, ingat. It's not about you. Orang yang takut dengan komitmen itu biasanya punya banyak sekali masalah dan butuh profesional support seperti psikolog, psikiater, akses konseling. Karena banyak sekali kasus yang takut dengan komitmen ini karena trauma masa lalu. Trauma ditinggalkan, trauma pernah mungkin tidak mendapatkan perhatian yang dia inginkan gitu ya di masa kecil, atau misalnya pernah terluka dan benar-benar
merasa bahwa komitmen itu adalah sebuah hal yang tidak bisa dia percaya gitu ya. Banyak sekali hal yang membuat orang menjadi takut akan komitmen. Dan again, aku bilang lagi bahwa this is not about you. Ini bukan karena kamu, dan kalau kamu memang sabar, ya kamu bisa stay di hubungan ini. Tapi kalau misalnya menurut kamu ini terlalu menyakitkan, kamu punya kontrol juga untuk meninggalkan hubungan ini dengan pelan-pelan mengakui bahwa ini di luar kuasa kamu dan kamu mau lebih mencintai diri kamu gitu ya. Nah, kemudian memang energi saat ini itu kayak kalian ngomongin topik apa aja tuh tetap aja jadi trigger untuk dia lari atau kamu lari dari koneksinya gitu ya. Ibaratnya vibes-nya, komunikasinya tuh kalian selalu end up melukai satu sama lain gitu ya. Berakhir dengan melukai perasaan masing-masing gitu ya. Misalnya ketika kamu nanyain komitmen, dia kabur gitu ya. Terus kemudian ketika dia ngomong bahwa sorry ya, aku nggak bisa ngasih komitmen gitu ya, kita jalani aja, itu bikin kamu kabur gitu ya. Jadi Three of Pentacles yang terbalik itu adalah masalah komunikasi yang kamu dan dia tuh sama-sama nggak bisa cocok untuk banyak hal yang nggak bisa ketemu gitu ya, secara karena memang berangkat dari pandangan kalian berdua emang beda. Kamu nyari komitmen, dianya cuma nyari perasaan, jalanin aja, dan kedepannya kayak apa itu nanti udah diatur sama semesta. Semisal ada yang berpandangan seperti itu gitu, tapi kamu butuh kejelasan. Nah again, semesta mau bilang, semesta tahu bahwa yang kamu inginkan adalah sebuah komitmen, stabilitas, hubungan yang jelas, masa depan yang jelas dengan King of Pentacles. Jadi King of Pentacles dan King of Swords di sini meminta kamu menggunakan apapun gender kamu, perempuan atau laki-laki, menggunakan power, kekuatan kamu dalam menyampaikan apa yang kamu mau dan stabilitas atau komitmen yang kamu inginkan kepada dia gitu. Karena sebenarnya pesannya adalah ketika ini tersampaikan dan dia memahami, dia mau terbuka dengan traumanya dia, atau dia bahkan bilang bahwa aku butuh kamu support aku supaya aku bisa belajar bagaimana untuk bisa memberikan komitmen, karena komitmen terlalu menakutkan buat aku. Dengan Seven of Pentacles, bahwa luka dia, traumanya dia untuk belajar mengenal komitmen itu nggak gampang gitu untuk disembuhin gitu ya, dan dia butuh kamu untuk support dia gitu ya. Support di sini, you are not a therapist, kamu bukan terapis, kamu bukan psikiater, kamu bukan psikolog, tapi paling tidak ikut berpikir dengan dia kira-kira apa yang bisa dia akses supaya dia bisa sembuh dari rasa takutnya dia ini gitu ya. Dan ini bisa dilakukan selama dia nggak menyimpan rasa takutnya dia itu gitu. Jadi berani untuk membuka bahwa dia juga manusia, dia punya kelemahan gitu, yang saat ini dia nggak punya. Jadi semesta mau bilang kalau kamu ngomongin masalahnya dengan baik ke dia, bahwa kamu apa yang kamu inginkan, komitmen, stabilitas dalam definisinya kamu itu seperti apa, maka a wish fulfillment of love, Nine of Cups, kalian bisa merasakan benar-benar cinta yang kalian sama-sama harapkan tuh kayak apa gitu ya. Fulfillment of love, kalian benar-benar akan ngerasain itu, dan seimbang, kamu ngerasain, dia juga ngerasain gitu. Nggak kayak sekarang ketika kamu falling in love dia lari, ketika dia ngejar lagi kamu masuk dalam perangkap yang sama, kamu nanya komitmen dia lari gitu aja terus siklusnya gitu ya. Jadi pesan semesta buat kamu tuh jelas sekali gitu ya. Kamu perlu menyampaikan, kalau misalnya nggak adil kamu sampaikan nggak adil. Kalau dia memang punya masalah dengan komitmen, ceritakan kenapa kamu punya masalah dengan komitmen. Kalau kamu nggak bisa ngejelasin, then kamu punya kontrol, punya kekuatan untuk meninggalkan hubungan ini gitu ya. So that's the message, itu pesannya buat kamu. Dan I think I will close this reading. Aku akan tutup reading ini dengan lihat an angel card for you. Kira-kira semesta mau bilang apa sama kamu gitu ya. Terlalu banyak.
Just one card please, satu kartu aja for my viewers. Alright. Betul banget. Jadi semesta mau bilang bahwa action speaks loudly. Buat apa ngegombal kalau dalam tindakan gak jelas? Buat apa ngabisin energi kalau misalnya kamu nggak bisa ngasih kejelasan upaya apa yang akan kamu ambil untuk masa depan hubungan ini gitu ya. So, menurut aku the call is in you. Kamu punya kuasa untuk memutuskan apakah kamu akan stay di hubungan ini atau enggak. Lepas ini twin flame atau enggak. Lepas dari twin flame atau enggak. Lepas bahwa ini twin flame dan susah untuk diputus, tapi bahwa hubungan yang menyakitkan, semesta juga mendengar ketika kamu manifestasinya mau mencintai diri kamu dengan cara apapun, meditasi, kalau kamu orang yang beriman, berdoa, sholat, whatever your beliefs, maka sebenarnya kamu bisa mengurangi rasa sakit dan memutus pelan-pelan lingkaran yang membuat kamu gak bahagia ini gitu ya. Bahwa oke, connection yang begitu kuat, kalian sangat saling mencintai, iya, ada spiritual connection yang bahkan secara logika nggak bisa kamu jawab, seperti mimpi-mimpi yang kamu alami, atau kamu bisa merasakan ketika dia sedang stres, itu memang nggak bisa dijawab dengan logikanya manusia. But again, naluri sebagai manusia adalah jangan pernah melawan hukum alam. Cintailah dirimu dulu dan Tuhanmu, maka yang lain akan ngikutin. So thank you so much for watching my videos. This is collective reading, and then take it what resonate tentunya, karena banyak yang nonton, nggak cuman kamu, jadi pasti ada yang cocok, ada yang enggak. Yang nggak cocok, please jangan diproses. Tarot ideally for improve your self love. Jadi tarot itu sebenarnya tujuannya di aku spesifik, ini bukan fortune telling, tapi lebih ke bagaimana kita melihat energi kita, terus lebih mencintai diri kita, gitu ya. Thank you so much guys, and I'll see you in my next reading. Bye bye.